Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan hasil dari analisis studi kasus, yaitu Total Quality Management di perusahaan Xerox. Selanjutnya ada latar belakang Xerox, yang Xerox ini merupakan mesin fotokopi kertas biasa pertama di tahun 1959 dan berhasil menciptakan industri baru dengan pendapatan sekitar 33 juta US dollar pada tahun 1959, dan pada tahun 1990 dia bisa mendapatkan 18 miliar US dollar. Karena itu didukung oleh kepemilikan paten yang kuat dan minimnya pesaing, sehingga Xerox mendominasi pasar fotokopi selama bertahun-tahun. Namun posisi yang terlalu kuat membuat perusahaannya kurang perhatian efisiensi operasional dan kebutuhan pelanggannya, sehingga Xerox dapat menutup berbagai ketidakefisienan dengan menaikkan harga produknya, yang berakibatkan perusahaan mulai kehilangan fokus terhadap kepuasan pelanggan. Nah, pada akhirnya pada tahun 1970-an, Xerox menghadapi persaingan ketat dengan perusahaan Jepang yang menawarkan produk lebih baik. Akibatnya, Xerox turun hingga di bawah 50% pada tahun 1980, sementara ROA merosot dari 19% pada tahun 1980 menjadi 8,4% pada 1983. Sebagai responnya, Xerox itu fokus kepada 3 area utama. Yang pertama ada pengembangan dan pengiriman produk dengan menyesuaikan proses pengembangan produk agar lebih berorientasi pada kebutuhan pelanggan. Yang kedua, kepuasan pelanggan dengan membangun consumer satisfaction measurement system untuk mengukur dan memantau tingkat kepuasan pelanggan. Yang ketiga, pengurangan biaya dengan melakukan restrukturisasi organisasi dan penghematan biaya hingga sekitar 600 juta US dollar untuk meningkatkan profitabilitas dan ROA. Meskipun telah melakukan banyak perbaikan, Xerox menyadari bahwa perubahan tersebut harus menyeluruh diperlukannya, karena pada tahun itu, tahun 1983, Xerox akhirnya menerapkan program Leadership Through Quality yang berfokus pada kepuasan pelanggan dan memperbaiki keberlanjutan. Saya Charlie Kurniasi Sukma dengan NIM 1050-123-00165. Di sini saya akan menjelaskan tools TQM yang dimana ada QIP, PSP, dan benchmarking. Yang pertama ada QIP atau Quality Improvement Process. Nah, metode ini merupakan perbaikan kualitas secara terus-menerus untuk meningkatkan produk dan layanan. Tujuannya yaitu mengurangi kesalahan, meningkatkan efisiensi, dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Hasil di Xerox-nya yang pertama itu kualitas produk meningkat, lalu kerusakan berkurang, dan produktivitas naik. Nah, yang kedua ada PSP atau Problem Solving Process. Nah, metode ini merupakan metode penyelesaian masalah secara sistematis. Tahapannya yang pertama ada identifikasi masalah, lalu ada analisis penyebab, lalu ada menentukan solusi, dan ada evaluasi hasil. Nah, hasil di Xerox-nya yang pertama masalah jadi lebih cepat diselesaikan, lalu kinerja perusahaan meningkat. Nah, yang ketiga ada benchmarking. Benchmarking ini merupakan membandingkan kinerja perusahaan dengan kompetitor terbaik untuk mencari perbaikan. Tujuan Xerox yang pertama menekan biaya produksi, lalu meningkatkan kualitas, lalu meningkatkan daya saing. Nah, hasilnya yang pertama biaya turun, lalu kualitas meningkat, dan Xerox kembali kompetitif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nazla Febrianisa Gepira Sanjaya dengan NIM 1050-123-00336. Saya akan membahas bagaimana Xerox memastikan produk sampai ke tangan pelanggan dengan tepat. Yang pertama, Product Delivery Process atau PDP ini adalah proses 7 fase lintas fungsi, mulai dari pre-product, konsep, hingga maintenance, yang menyatukan tim dari manufaktur, R&D, pemasaran, dan bisnis dalam satu struktur. Setiap fase punya syarat wajib yang harus dipenuhi sebelum lanjut ke fase berikutnya, tidak bisa dilewati begitu saja. Yang kedua, Customer Delivery Process atau CDP. CDP bertugas memastikan produk tiba di tangan pelanggan dengan kualitas, biaya, dan waktu yang tepat. Mencakup siklus planning sampai delivering. Dua komponen utamanya yaitu fase output sebagai tolak ukur tiap fase, dan proses elemen seperti market engagement, plan, dan beta test bersama pelanggan.
Berikutnya, bagaimana Xerox mengelola kemitraan dan pengawasan. Pertama, District Partnership. Sejak 1978, Xerox memberi kewenangan penuh kepada tim di tingkat distrik, sales service, dan administrasi untuk membuat mengimplementasikan keputusan langsung di lapangan. Hasilnya, rivalitas antar departemen berubah menjadi kolaborasi. Kedua, manajemen inspection proses atau MIP. Manajer bukan hakim melainkan coach. MIP berjalan dalam 3 tahap, yaitu gather data, assess kondisi, lalu coach tim untuk perbaikan. Manajer yang baik adalah yang mendengarkan aktif, memberi umpan balik konstruktif, dan merencanakan langkah ke depan bersama tim. Ketiga, ketiganya saling terhubung. PDP membangun produk, CDP mengantarkannya ke pelanggan, dan MIP memastikan manajer hadir sebagai pendukung. Keempatnya membentuk satu sistem yang utuh untuk mewujudkan visi Xerox. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Saya Najla Febriani Sagipira Sanjaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rafael dengan NIM 1050 1233 0366. Di sini saya menjelaskan Customer Satisfaction Measurement System atau CSMS. Gimana CSMS ini adalah sistem yang digunakan Xerox untuk mengukur kepuasan pelanggan dan mengumpulkan umpan balik terhadap kualitas produk maupun layanan perusahaan. Cara kerja CSMS di sini yang pertama ada survei. Survei terdiri dari 25 pertanyaan dengan skala 5 poin, terus sekitar 40.000 survei dikirim setiap bulan dan tingkat respon mencapai sekitar 30%. Dan terakhir di sini ada sekitar 33% responden memberikan komentar tertulis. Pengukur kepuasannya di sini satisfied score, very satisfied, dan satisfied plus. Total responden hasil survei yang digunakan untuk mengetahui tingkat kepuasan pelanggan dan area yang perlu diperbaiki. Terus di sini ada KRS atau Customer Assistant Resolution System, mengelompokkan dan merangking keluhan pelanggan berdasarkan frekuensi dan membantu Xerox menentukan prioritas perbaikan yang paling penting. Terus closed loop feedbacknya, pelanggan yang tidak puas akan dihubungi kembali melalui telepon untuk mencari solusi dan memastikan masalah terselesaikan. Terus analisisnya di sini CSMS bukan hanya survei kepuasan pelanggan, tetapi sistem umpan balik tertutup yang memungkinkan Xerox mengidentifikasi masalah, menindaklanjuti keluhan, dan melakukan perbaikan produk serta layanan secara berkelanjutan. CSMS membantu Xerox mengubah suara pelanggan menjadi tindakan nyata untuk meningkatkan kualitas produk, layanan, dan kepuasan pelanggan. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai studi kasus tim Highrockers. Permasalahan awal, tim Highrockers merupakan kelompok layanan Xerox yang menangani mesin duplikasi dan sistem pencetakan bervolume tinggi di wilayah Arkansas Tengah. Berdasarkan hasil CSMS, hanya 83% pelanggan yang merasa puas terhadap layanan tim tersebut. Sementara itu, Xerox menetapkan target kepuasan pelanggan sebesar 100%. Yang kedua, identifikasi kebutuhan pelanggan. Untuk mengetahui penyebab ketidakpuasan pelanggan, tim Highrockers membuat survei tambahan bernama Ask the Customer. Tim melakukan wawancara secara langsung kepada pelanggan dan menganalisis hasilnya menggunakan diagram Pareto. Hasil analisis menunjukkan bahwa dua kebutuhan utama pelanggan adalah waktu respon layanan yang cepat dan layanan pemeliharaan di luar jam kerja. Kemudian, tim memilih kecepatan waktu respons sebagai fokus utama perbaikan. Kemudian, di sini ada penerapan sistem prioritas layanan. Highrockers memperbaiki sistem layanan dengan membagi permintaan pelanggan menjadi 3 tingkat prioritas. Prioritas yang pertama, mesin tidak dapat digunakan dan harus ditangani kurang dari 2 jam. Prioritas yang kedua, mesin masih berfungsi tetapi mengalami gangguan dan harus ditangani kurang dari 4 jam. Prioritas yang ketiga, gangguan ringan dan harus ditangani kurang dari 8 jam. Sistem baru ini menggantikan sistem lama yang hanya mempertimbangkan volume penggunaan mesin. Dengan sistem prioritas, layanan diberikan berdasarkan tingkat urgensi masalah pelanggan. Kemudian ada evaluasi dan perbaikan. Pada tahap awal, penerapan sistem prioritas belum berjalan secara konsisten. Beberapa layanan masih melebihi batas waktu yang telah ditentukan
Tim Hierarchers kemudian menggunakan PSP untuk menemukan penyebab masalah. Beberapa tindakan yang dilakukan adalah memberikan informasi mengenai kode prioritas kepada pelanggan. Yang kedua, mewajibkan teknisi mengikuti urutan prioritas, bukan hanya memilih lokasi terdekat. Yang ketiga, meningkatkan komunikasi antar anggota tim. Yang keempat, memberikan alat komunikasi kepada teknisi. Dan yang kelima, melanjutkan pelatihan mengenai analisis data dan tools TQM. Hasil akhir dari studi kasus tim Hierarchers ini adalah setelah perbaikan dilakukan, rata-rata waktu respons layanan menurun dan koordinasi antar anggota tim menjadi lebih baik. Persentase layanan prioritas 1 yang melebihi batas 2 jam turun hingga sekitar 8%. Tingkat kepuasan pelanggan juga meningkat hingga mencapai 100%. Studi kasus tim Hierarchers menunjukkan bahwa penerapan TQM membutuhkan yang pertama, pemahaman terhadap kebutuhan pelanggan, yang kedua, penggunaan data dalam menentukan prioritas, yang ketiga, kerjasama tim, yang keempat, evaluasi proses secara berkelanjutan, dan yang terakhir, tindakan perbaikan yang sesuai dengan penyebab masalah. Sekian presentasi dari kelompok kami, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.